Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Hidayah Fadli atau dengan sapaan akrab Fadli. Nah, kali ini teman-teman semua, aku pengen banget share seputar informasi mengenai beasiswa yang bisa kamu dapetin ketika di bangku kuliah. Nah, saat ini yang aku pengen kenalin ke teman-teman semua adalah beasiswa PPA dan BBM. Nah, apa itu beasiswa PPA? PPA adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Nah, untuk BBM sendiri adalah beasiswa bentuknya seperti bantuan belajar mahasiswa, disingkat BBM. Nah, teman-teman semua, beasiswa PPA dan BBM ini sangat terbilang mudah ya didapatkan dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Karena beasiswa PPA ini dan BBM ini itu bisa teman-teman dapetin ketika sudah duduk di semester 2 sampai dengan semester 6 pada umumnya ya. Untuk kebanyakan universitas seperti itu, dan hampir setiap kampus pasti ada beasiswa ini, hampir. Nah, untuk informasinya bisa teman-teman cek di barangkali bagian kemahasiswaan universitas atau kemahasiswaan dari prodi, teman-teman semua. Nah, lalu teman-teman semua, untuk beasiswa PPA dan BBM ini terbilang cukup mudah dalam hal seleksinya. Karena biasanya untuk beasiswa-beasiswa lainnya, misalnya aja seperti beasiswa unggulan, di Jarum, dan lain sebagainya, itu pasti akan ada tahap-tahapnya. Misal aja tahap administrasi, tahap wawancara, mungkin tahap interview dan lainnya itu pasti ada. Tapi untuk PPA dan BBM ini itu cukup mudah, hanya satu tahap, yaitu tahap administrasi. Jadi mudah banget kan? Jadi ini bisa menjadi pilihan beasiswa teman-teman yang bisa teman-teman coba. Oke, nah untuk beasiswa PPA ini juga cukup besar. Oh iya, untuk durasinya dulu deh. Untuk durasinya, beasiswa PPA dan BBM ini bisa kita terima selama 2 semester. Nah, biasanya untuk besaran beasiswanya itu ada, untuk PPA itu ada 4,8 juta, dan untuk BBM sendiri itu ada 4,2 juta. Jadi PPA itu ada 4,8 juta dan BBM itu ada 4,2 juta. Nah, ini akan diberikan selama 2 semester. Artinya dari misal nih BBM 4,8 juta. Nah, di semester ini yang diberi adalah 2,4 juta. Nah, sisanya 2,4 juta lagi di semester selanjutnya. Seperti itu. Begitu juga dengan BBM. Nah, terus jadi 50% teman-teman dikasih di semester 1. Maksudnya di semester pertama, dan di semester keduanya itu 50% lagi. Tadi aku sebutin ini bisa didapetin di bangku kuliah ketika kita sudah menginjak semester 2 ya, minimal. Karena di semester 2 kita baru punya IPK gitu ya, teman-teman. Dari IP atau indeks prestasi di semester 1 sebelumnya gitu. Jadi usahain teman-teman bisa dapetin IP yang tinggi, sehingga nanti IPK-nya juga bakalan tinggi, sehingga bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Nah, untuk IP sendiri atau IPK sendiri itu minimal 3,00. Untuk PPA dan BBM itu minimal 3,00. Tapi jangan sampai cuma 3,00 IPK dari teman-teman semua. Kalau bisa paling aman setidaknya itu 3,5 deh. 3,5 IPK-nya untuk bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena ini sistemnya ranking ya. Ini seleksinya bukan kebanyakan beasiswa itu kan seleksinya seleksi nasional atau seleksi regional. Nah, untuk PPA dan BBM ini adalah seleksi universitas aja, teman-teman. Jadi teman-teman itu bersaing atau IPK teman-teman itu akan diurutkan ke seluruh atau oleh seluruh mahasiswa di universitas atau kampus teman-teman. Nah, untuk kuotanya itu cukup besar loh teman-teman. Ini bahkan sangat besar dibandingkan beasiswa lainnya. Untuk PPA sendiri dan BBM ini paling tidak 900 sampai dengan 1000 mahasiswa loh yang dapat, atau kuota penerima dari beasiswa PPA dan BBM ini. Jadi kesempatan teman-teman itu besar banget untuk beasiswa ini. Maka dari itu sayang banget apabila teman-teman nggak coba untuk beasiswa PPA dan BBM ini. Yang mana beasiswa PPA dan BBM ini biasanya buka itu sekitar, untuk PPA itu sekitar bulan Maret sampai April. Terus untuk BBM sendiri itu biasanya dari bulan Mei sampai Juni. Tapi tergantung universitas juga sih timelinenya, tapi nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan sedini mungkin. Yang barangkali saat ini baru masuk
kuliah gitu ya, mahasiswa baru bisa dipersiapkan untuk semester 2-nya nanti. Jadi semester 1 itu perbaiki, benar-benar fokus, bisa dapat IP yang tinggi, sehingga nanti semester 2 bisa coba beasiswa BBM atau PPA ini teman-teman. Oke, dan terus teman-teman semua, untuk informasi beasiswanya ini mudah banget sih didapetin. Nah, pada umumnya itu yang paling mudah didapetin dari fakultas sih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mungkin ke bagian kemahasiswaan atau bagian program studi dari fakultas atau kampus teman-teman. Jadi bisa minta informasi di situ apabila timeline-nya sudah dekat-dekat, mungkin range dari Maret, April, Mei, Juni. Itu teman-teman bisa cari informasinya. Jadi teman-teman harus jemput bola gitu istilahnya. Jangan nunggu informasi itu datang ke teman-teman. Sehingga teman-teman bisa curi start duluan dibanding para peserta-peserta lainnya. Misalnya aja teman-teman bisa siapin berkasnya sedini mungkin dan lain sebagainya. Banyak persiapan yang bisa teman-teman curi start gitu. Terus teman-teman, itu terkait informasi ya. Lalu yang ketiga itu syarat. Nah, syaratnya itu lumayan banyak sebenarnya untuk PPA dan BBM ini, tapi cukup mudah untuk didapatkan. Tapi tergantung juga sih kebijakan atau bagian administrasi dari setiap fakultas atau jurusan teman-teman. Yang pertama itu ada surat aktif kuliah. Nah, ini penting banget dan ini wajib banget teman-teman lampirin. Jadi kalau bisa apabila sudah masuk semester 2 nanti teman-teman ya, atau semester baru deh, teman-teman kalau bisa langsung buat surat aktif kuliah sih saran aku. Ya, terlepas dari nyoba beasiswa PPA dan BBM ini, pastinya juga banyak banget akan teman-teman butuhkan surat aktif kuliah itu untuk hal-hal lainnya atau beasiswa lainnya. Jadi teman-teman bisa ready duluan gitu. Oke. Lalu yang kedua itu ada teman-teman butuh surat rekomendasi gitu. Jadi surat rekomendasinya ini biasanya dari fakultas sih atau dari wakil dekan 1 ya, atau bagian kemahasiswaan fakultas. Jadi itu dia, harus teman-teman siapin. Lalu yang ketiga itu teman-teman harus punya, sebenarnya ini nggak harus ya, karena memang yang syarat utamanya itu IPK. Nah, yang ketiga ini teman-teman bisa lampirkan rekap prestasi akademik. Ini mungkin bisa lomba-lomba ya, misal olimpiade, debat, bisnis plan, dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman lampirin sebagai portofolio tambahan untuk mencoba beasiswa PPA atau BBM ini. Itu biasa ada kolom tersendiri sih untuk teman-teman rekap gitu. Oke. Nah, itu nilai tambah aja sih, tapi yang paling penting tadi ya IPK, indeks prestasi kumulatif kita. Paling tidak 3,5 gitu. Terus, yang keempat, itu ada juga dilampirkan rekap organisasi. Ini nggak wajib sih sebenarnya, cuman teman-teman bisa coba lampirkan, barangkali itu menjadi nilai tambah teman-teman untuk coba seleksi beasiswa ini, oke? Lalu, selanjutnya itu yang kelima, itu ada diminta ya. Kalau aku pribadi itu pernah diminta juga untuk upload KTP atau KK gitu. Mungkin ada beberapa yang akta kelahiran gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan dokumen itu, atau barangkali teman-teman yang belum punya KTP, ini biasa mahasiswa baru ya, ada beberapa yang belum punya KTP, ini bisa teman-teman persiapkan sejak dini. Jadi itu penting banget untuk urusan-urusan administrasi, pasti bakalan diminta. Mungkin itu sih teman-teman untuk beasiswa PPA dan BBM ini. Syaratnya mudah banget, tahapnya cuma satu, yaitu seleksi administrasi. Tapi walaupun seleksinya dikit gitu ya, atau cuma satu tahap, kuotanya itu besar banget teman-teman. 900 sampai dengan 1000 mahasiswa atau 1000 penerima gitu. Jadi ini merupakan kesempatan yang besar, tapi teman-teman jangan juga lehai atau santai-santai, tapi teman-teman juga harus persiapkan khususnya IPK, karena IPK itu nggak bisa disiapin 1-2 hari teman-teman, paling tidak 1 semester. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja sih informasi yang bisa aku share ke teman-teman semua seputar beasiswa PPA dan BBM. Ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan beasiswa untuk teman-teman coba, tapi jangan remeh dan persiapkan sejak dini ya untuk persiapan administrasinya, khususnya IP dan IPK-nya. Oke teman-teman, apalagi yang mahasiswa baru, masih banyak nih waktu untuk bisa digunakan untuk persiapan administrasi dari beasiswa BPA dan BBM ini, oke? Dan juga
Ya, mungkin itu aja sih teman-teman. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan seputar beasiswa ini, bisa banget untuk hubungin aku atau di kolom komentar juga bisa ditanyakan. Atau bahkan di IG aku di hidayahfadli77 ya teman-teman. Mungkin itu sih teman-teman. Thank you banget yang udah mampir. Semoga teman-teman bisa lulus dan bisa mendapatkan beasiswa impian dari teman-teman semua. See you. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya.